Hutan adat Pengajit terletak di Dusun Melayang, Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Luas hutan Pengajit sekitar 100 hektar. Hutan adat tersebut telah ditetapkan menjadi hutan adat dengan surat keputusan Bupati nomor 131 tahun 2002. Awal berdirinya hutan adat tersebut merupakan perjuangan Damianus Nadu. Hutan adat ini berdiri memang kalau menurut cerita pada awalnya saya punya paman namanya Pak Along. Pada saat itu pernah perusahaan kayu mau membabat hutan tersebut. Nama perusahaannya Sumber Bangunan PT Mando Jaya Bakti dari Pontianak. Pada saat itu saya punya paman titipkan dengan saya. Secara kebetulan saya di bidang bagian lapangan. Dipakai oleh pihak perusahaan, namanya perusahaannya Sumber Bangunan PT Mando Jaya Bakti dari Pontianak tersebut. Jadi oleh karena salah satu amanah dari paman saya dan nenek saya yang menemukan karena di sini melihat daripada isi hutan ini banyak tenggawang, ya, termasuk yang sekarang kita lihat tenggawang, sehingga saya berusaha dan mencoba mempertahankan hutan tersebut. Secara kebetulan saya kepala dusun, kepala kampung. Untuk menjaga kawasan ini menjadi kawasan hutan adat agar tetap dilindungi, selain melibatkan lembaga adat, masyarakat melibatkan aparat desa. Kawasan hutan adat Pengajit sering dikunjungi oleh peneliti dan wisatawan mancanegara, terutama dari Kuching, Malaysia. Tetapi sedikit sekali perhatian pemerintah. Kepala Desa Sahan, Cernilius Tanduk memaparkan. Tentang yang katanya hutan itu adalah paru-paru dunia, paru-paru atau jantungnya dunia. Dan di keliling hutan ini Pak, terdapat 6 riam, ada 6 riam. Jadi itulah sehingga sampai saat ini hutan ini kita pertahankan karena di sini ada potensi yang sangat baik Pak untuk dikembangkan. Tuh. Terutama riam-riamnya bisa menarik minat wisata dan hutan ini pun bisa menarik juga minat-minat wisata dari dalam sendiri, bahkan dari mancanegara sering datang ke sini Pak. Dari mancanegara, terutama dari tetangga kita dari Kuching datang ke sini dalam rangka kunjungan wisata. Mereka berwisata di riam dan di hutan sini. Banyak jenis spesies tanaman di kawasan hutan adat ini. Paling banyak adalah pohon tengkawang. Pohon tengkawang di sini berbeda dengan pohon tengkawang tempat lain. Kalau di daerah lain, pohon tengkawang buahnya panen 4 tahun sekali. Tetapi, kalau di hutan adat Pengajit, tengkawang berbuah setiap tahun. Jadi potensi hutan adat ini memang yang pertama tengkawang. Tengkawang itu beberapa jenis. Ada tengkawangnya tengkawang tungkul. Tengkawang tungkul agak besar dari sini. Yang satu jenis ada tengkawang pengamping namanya bahasa kampung. Tapi bahasa nasional tengkawang apa? Dia ada sayap. Sayapnya pendek-pendek tapi tidak panjang kayak gini. Yang ketiganya tengkawang layar. Itu paling berair. Daunnya besar-besar, sayapnya panjang-panjang, buahnya kecil-kecil. Jadi ada 3 jenis tengkawang yang ada di dalam hutan ini. Kalau tengkawang sungai, bahasa kampungnya itu mengatakan terinak, itu tidak ada, karena dia khusus pinggir sungai. Nah, terus yang satu jenisnya tengkawang kolon namanya, kolon bahasa kampung. Dia sejenis meranti, tapi itu pinggir sungai juga. Yang khusus di dalam hutan ini ada 3 jenis tengkawang. Tapi tengkawang catung yang besar, besar langan maupun besar betis, itu tidak ada, karena itu ditanam. Dan juga ada tempat tersendiri. Dia tidak bergabung dengan tengkawang yang kayak gini. Di sini tumbuhnya secara alami Pak tengkawang? Iya, secara alami. Kalau panen berapa tahun sekali Pak? Kalau panen, nah inilah. Secara fakta kita melihat sendiri, tahun kemarin panen juga. Tahun ini panen lagi, bahkan kita lihat kan. Jadi di sini 2 tahun berturut-turut tengkawang ini begini lebatnya.
Paling lama itu 2 tahun, tidak pernah sampai 6 sampai 5 tahun berbuah itu tidak pernah. Kalau khusus daerah sini, daerah hutan ini. Terus untuk apa saja Pak buah tengkawang oleh warga di sini? Buah tengkawang yang ada di sini kadang-kadang dijual ke Bengkayang, kadang-kadang diolah minyak secara tradisional. Tapi yang banyaknya kalau musim-musim kayak gini, entah belum ada pembeli atau bagaimana sehingga kita lihat sampai sudah hidup jatuhnya. Tapi namun untuk memetikan secara diolah, buatkan minyak secara tradisional, mungkin nanti akan dipitik nih. Entah ini berhubungan dengan musimnya hujan, berkaitan dengan suasana mau Natal, entah apa. Tapi nanti tidak akan ada buahnya di sini lagi. Tetap dipitik dan pasti. Kalau kawasan di kawasan hutan adat ini kan kalau dipanen apakah panen bersama atau bebas masyarakat sekitar? Bebas. Kawasan hutan adat memanen. Sebebas-bebasnya. Oh. Yang penting jangan manjat, ya. Dan jangan juga nebang kayu yang lain untuk mengenakan tengkawang tersebut sehingga buahnya luruh. Itu bisa dikenakan sanksi hukum. Apalagi ditebang. Kalau manennya jatuh sendiri itu bebas, siapa saja. Siapa yang cepat, dia yang banyak. Bapak bisa ceritain sedikit nggak luas hutan ini Pak? Luasnya hutan ini sebelum dikukuhkan oleh Bupati secara global, saya ukur 200. Karena meterannya pakai tarik rapia, habis itu sebelum diukur pakai tarik rapia kami ukur pakai meteran. Jadi diukur keliling secara global. Tapi namun sekarang diukur melalui alat yang canggih. GPS, saya belum tahu jelas berapa lagi sekarang. Nah, tapi peta awalnya karena sebelum dikukuhkan oleh Bupati, membuatkan petanya secara secara sederhana, mengukur secara global 200 hektar dan petanya pun masih ada. Bahkan sudah saya serahkan pada saat itu Bupati, Gubernur, dan Menteri. Kalau tengkawang sini tumbuh secara alami Pak? Iya, secara alami. Memang tidak ada yang nanam. Kalau yang selain itu tapi warga ada menanam tengkawang juga? Oh ada, di luar daripada hutan ini maksudnya. Kalau menanam di dalam kawasan hutan ini, karena yang ditanam dengan tumbuh sendiri itu beda. Jelas beda. Banyak masyarakat yang menanam tengkawang tapi di luar kawasan hutan ini. Kalau yang ada di hutan ini, memang tidak ada satu pun yang menanam tengkawang khususnya. Selain tadi manen buahnya, ada nggak peneliti ngambil bibit, ngambil apa di sini? Pernah ada. Itu dari Jogja. Bibit tengkawang, bibit keladan, bibit meranti, beberapa jenis meranti. Karena meranti itu ada meranti batu, ada meranti bunga, ada meranti apa namanya, saya tidak tahu. Pokoknya banyak meranti itu. Oh, mereka ngambil bibit itu? Ada juga ngambil bibit bengkerai, itu dari Jogja. Selama hampir 1 bulan. Penelitian di sini? Penelitian dan juga mengambilkan bibit dari daun juga. Saya juga tidak tahu persis bagaimana caranya membuatkan bibit dari daun. Jadi kita lah yang tahu, karena kita udah ada dapat namanya, mungkin udah dengar informasinya, daun itu bisa jadikan bibit. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan Pangajit, di sekitar Dusun Pangalayang dikelola oleh kelompok masyarakat. Kelompok peduli hutan adat melakukan patroli setiap minggunya dengan membuat kelompok masyarakat peduli hutan adat. Jadi setelah dikukuhkan hutan adat ini, maka dari masyarakat itu punya kemauan ingin menjaga hutan ini begitu. Artinya mereka buat sebuah kelompok, yang pertama itu namanya KIM, yaitu Kelompok Informasi Masyarakat. Setelah saya terpilih jadi kepala dusun, saya ganti nama KIM itu menjadi KPHA, yaitu Kelompok Peduli Hutan Adat. Dan kebetulan sekarang pun masih berjalan, artinya tujuan dari kita bentuk kelompok itu tidak bukan untuk melestarikan hutan yang ada di wilayah kita. Apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut, Pak? Yang paling penting adalah menjaga kelestarian hutan ini. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan yang betul-betul untuk masyarakat, karena memang kita awalnya dibentuk ataupun dijaga hutan ini kan untuk masyarakat, bukan untuk pribadi. Nah, setelah itu, kalau ada memang masyarakat mungkin yang di situ kita anggap tidak mampu untuk mendirikan bangunan rumah, tidak salahnya kita gunakan hutan ini sebagai bahan bangunan dengan catatan tidak boleh menebang. Pemanfaatan buah tengkawang digunakan untuk dijadikan mentega alami. Proses pembuatannya secara tradisional. Nah, ini proses pembuatan minyak tengkawang secara tradisional. Nah, pertama ini tengkawangnya
yang sudah ditumbuk, sudah halus, sudah ditumbuk halus, udah itu dimasukkan ke dalam takarannya. Ini takarannya. Jadi takarannya, setelah dalam takarannya ini direbus, mau pura-pura ini saya kira. Direbus selama 3 jam, kurang lebih 3 jam rebusnya. Jadi dibuat api ini dan rebusnya dulu. Setelah 3 jam dia sudah lumat, sudah masak, baru diangkat ke apitnya. Ini. Nah, ini namanya apit, Pak. Ini namanya apit. Masukkan ke dalam apit. Ini pengapit namanya, Pak. Kayunya nih dari kayu belian. Kayu belian itu diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah apit. Nah, setelah ini sudah dimasukkan ke dalam apit, ini kan sudah diperas. Diperas berarti diapit, maka namanya pengapit. Berarti dia diapit untuk memeras minyak tengkawang yang sudah direbus tadi. Nah, pengapitnya ini nanti ditumbuk lagi. Tumbuk ada pasaknya supaya menjepit tengkawang yang sudah direbus tadi, mengeluarkan minyak. Mengeluarkan minyak. Jadi lamanya pengapitan ini sampai minyak tengkawangnya terkuras. Nah, setelah itu yang ampasnya dibuang, bisa untuk makanan ternak seperti babi, bebek itu boleh, si bebek, kasih ayam itu ampasnya, bahkan dikasih binatang piaraan boleh. Dan ampasnya boleh diambil, Pak, itu ampasnya, Pak, dijepit tadi. Ini ampasnya. Jadi minyak tengkawangnya ini berada dalam sebuah buluh. Jadi tergantung kepada yang si pemilik tengkawangnya. Dia mau berapa ruas? Paling tinggi 3 ruas. Setelah sudah jadi minyak tengkawangnya ini dibiarkan selama 1 minggu, biar dia membeku di dalam buluhnya nih, di dalam bambunya, membeku di dalam bambunya. Nah, ini, Pak, hasilnya.